mohon maaf Mas. Iya, saya tidak menafikan bahwa transisi pemikirannya seorang Mas Bro Nadiem Makarim ini bisa dipahami sepenuhnya karena birokrasi yang sudah sekian lama itu. Kalau saya lihat ya, dia punya energi untuk melakukan itu, tetapi mungkin dia butuh diskusi dengan orang-orang yang sedikit punya sudut pandang pendidikan yang berbeda atau lebih banyak untuk memahami kondisi keindonesiaan. Karena kalau menurut saya, kenapa di lambang Kementerian Pendidikan hanya ada kata Tutpuri Handayani, sebenarnya saya agak terganggu. Padahal kalau memang Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, ya seluruhnya disebut karena menurut saya itu yang saya tangkap ya, pemahaman saya itu tahapan pendidikan gitu kan. Ya, metodologi dia, tahapan yang saya tangkap ya. Baik, dulu Ki Hajar itu kan untuk mewujudkan cita-cita itu bukan dengan pendidikan itu kan melalui dia menyebutnya sekolah dia namanya taman. Taman siswa. Kalau kita bicara taman itu kan konsepnya adalah gimana anak-anak harus enjoy, bisa santai, bisa bermain peran sesuai dengan imajinasi dia, benar gak? Saya jadi tentara, saya mau jadi dokter, bermain, dia sangat enjoy, berpraktek, jadi imajinasi sesuai dengan panggilan jiwanya, kan gitu kan? Makanya taman. Yang kedua, tahap saya menangkap bahwa pesan Eng Arso Sumpulodo, Eng Martio Mangunkarso, Tutpuri Handayani menurut saya satu fase pendidikan, 3 fase pendidikan yang pertama. Jadi jangan dipotong hanya di Tutpuri Handayani. Ya, menurut saya ya tanggapan saya nggak tahu kalau bahkan di dinas Mas itu tehnya lepas Mas. Oh, tehnya lepaskan. Burungnya tehnya lepas Mas. Kok nggak dibener-benerin terus sekian lama dinas DKI. Iya. Mestinya kan begini kan. Itu kan ada 3 kan. Ada Eng Arso Sumpulodo, Eng Martio Mangunkarso, baru Tutpuri Handayani. Jadi Tutpuri Handayani ini menurut saya juga tidak ada kalau nggak ada Eng Arso Sumpulodo. Jadi satu kesatuan. Dia kan memang satu kesatuan. Dalam pengucapan pun satu kesatuan. Kenapa dalam penulisan itu hanya Tutpuri Handayani? Buat saya menangkap artinya tangkapan saya adalah kalau Eng Arso Sumpulodo itu kita pahami sebagai satu metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran untuk level dasar. Jadi anak-anak sampai level dasar itu nggak perlu banyak kita ceramahin sebenarnya ya. Dia tidak perlu banyak disuruh-suruh sebenarnya. Hanya cukup diberikan contoh. Kalau kan perhatikan anak-anak kecil itu apapun kan ditirukan, ya kan? Kita mengajarkan dia untuk tidak membuang sampah sembarangan, tapi kita buang sampah sembarangan. Dia akan juga buang sampah. Benar kan? Jadi misalnya kita suka main gitar gitu, dia juga akan mencoba meniru yang kita lakukan. Kita suka duduk di meja, dia akan meniru juga. Sesuai fase usianya. Fase usianya. Jadi dalam fase itu kelas dasar, pendidikan ke bawah itu dikasih contoh aja. Dia ngikut di belakang ikut. Coba nggak percaya punya bayi, apa dia ngikut itu apapun. Saya punya anak bayi, suka saya tepuk-tepuk gitu kan. Ya besok dia belajar nepuk-nepuk saya. Jadi apapun yang dilakukan ditiru sama dia. Nah kemudian yang fase kedua itu Eng Martio Mangunkarso. Jadi kalau tadi Eng Arso Sumpulodo di depan memberikan model atau teladan gitu kan. Eng Martio Mangunkarso dia di tengah memberikan semangat, motivasi, ya, semangat. Ini fase pendidikan kelas menengah. SMP, SMA kan namanya sekolah menengah, ada 3 fase kan. Kan kita ada sekolah dasar, sekolah menengah, sama tinggi kan. Nah, yang menengah inilah yang modelnya Eng Martio Mangunkarso. Jadi anak-anak SMP dan SMA kalau yang saya pahami bergaul dengan mereka itu nggak terlalu mau juga disuruh-suruh, nggak mau kan ya, tapi harus dikomporin modelnya kan, diprovokasi, dikasih ide, disemangati. Dia kan dia merasa udah bisa nih anak-anak sosial itu, udah merasa lebih dewasa, tetapi sebenarnya belum banyak tahu. Tapi kalau kita sekarang, pasti dia nggak suka gitu. Tapi kalau dia melakukan apa nih, dia punya inovasi, kita beri dukungan, itu yang dia suka, dia semangat gitu. Ya kan? Nah itu saya tangkap sebagai gagasan Eng Martio Mangunkarso. Tutpuri Handayani terus? Itu kelas perguruan tinggi. Tutpuri Handayani, ya kan, itu satu gagasan tentang bahwa anak-anak itu sudah bisa belajar bebas. Kita hanya kontrol dari belakang. Tutpuri Handayani itu kita di belakang mengikuti, ya kan? Handayani itu yang mengikuti secara bijaksana, gitu kan?
Oke. Nah kalau sekarang anak SD tuh Turi Handayani dikasih kebebasan, dia juga belum ngerti apa yang mau dilakukan. Iya. Kan gitu. Anak SMP SMA kadang patah harap di jalan, nggak bisa juga tuh Turi Handayani, dia butuh. Nah kalau mahasiswa memang fasenya itu kan dia bisa belajar mandiri, dikasih tema dia belajar sendiri, bisa eksplorasi narasumber, bisa belajar dari masyarakat, udah punya dewasa. Iya. Fasenya. Istilahnya lebih punya experience untuk bisa menentukan sikap ya, ini resikonya apa, ini apa gitu. Kan gitu. Jadi mestinya logo anak SD lebih bagus Engarso Suntulodo, supaya semua guru ini kuncinya ngasih teladan. Kalau di SD ya jangan sekali-kali merokok di depan mereka kemudian melarang mereka merokok, karena itu nggak berlaku. Kalau di SMP ya lebih bagus konsultatif ya kan. Iya. Maksudnya di tengah provokasi apa menyemangati lah ya kan, kasih yang buat mereka untuk diberi imajinatif untuk mengembangkan diri kan. Memang ada sedikit fakta yang saya alami sendiri. Jadi gini Mas, ketika kita berhadapan dengan level-level anggap lainnya IMA, Biomangun Asro, ini ada ketertekanan. Jadi bawaan pendidikan yang begitu formalistik, guru adalah yang paling tahu, siswa ini harus kamu tahu, akhirnya terbawa nih Mas. Jadi sederhana aja, misalnya aku tanya, siapa yang mau bertanya? Nggak ada, karena begini aja, ayo dong bertanya apa, kita jadi bingung Mas, antara mengerti atau tidak mengerti gitu. Oke gini Mas, ini sangat menarik pembicaraan kita sore ini, tapi satu key point yang saya tangkap, apa yang disampaikan Mas Ali tadi buat saya inspirasi dan kasana, kalau perlu didorong sampai ke Mas Bro Nadiem Makarim. Jadi pendidikan itu tidak hanya logo Menteri Pendidikan itu tidak Tut Wuri Handayani, tapi keseluruhannya. Oke. Ya karena Ki Hajar bilangnya dari Engarso sampai Tut Wuri Iya. Handayani. Kemudian konsep sekolah kalau memang Ki Hajar ya mestinya konsep taman. Dan itu sudah Mas paparkan pada fase-fase pendidikan SD, SMP, SMA sampai kuliah tinggi. Oke. Jadi cukup clear sebenarnya kan. Clear. Nah. Baik.